Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lara Sati Nur Hasanah dan rekan saya, Selo Mario Azwin. Hari ini kita akan menampilkan penjelasan materi yang berjudul Suka bingung, kok ada orang yang mengatur-atur kita seenaknya ya? Emang apa sih yang bikin mereka seolah kayak gitu? Biasanya, kewenangan itu diberikan dari pembuat kewenangan tersebut. Misalnya, seorang ketua kelas itu memberikan kewenangan kepada bendahara untuk mengolah keuangan kelas, dan wakil ketua itu diberikan kewenangan untuk menggantikan ketua kelas apabila ketua kelas sedang tidak ada. Nah, dalam pemerintahan juga, presiden memberikan kewenangan kepada menterinya dalam urusan bernegara, misalnya undang-undang, penetapan, atau perubahan undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kewenangan juga memiliki 5 sumber. Aku jelasin ya. Yang pertama itu ada mandat. Mandat itu artinya kepercayaan yang dititipkan oleh orang lain terhadap kamu. Jadi contohnya, Pian menjadi seorang presiden itu dari hasil pemilu. Nah, Pian ini punya hak untuk bikin aturan untuk rakyatnya. Nah, jadi jika rakyatnya sengsara, maka Pian itu bersalah karena dia sudah dipilih dan rakyat juga udah percaya sama dia. Yang kedua, ada tradisi. Ini merupakan kewenangan dari kebiasaan nenek moyang yang turun-temurun. Misalnya, Udin adalah anak pertama, jadi ia memiliki tanggung jawab yang lebih daripada adiknya. Dan yang ketiga itu dari Tuhan. Maksudnya begini, kalau kalian pasti pernah ketemu sama ustadz atau kiai, nah mereka ini adalah salah satu contoh pemimpin yang dipercaya punya amanah dari Tuhan. Yang keempat, kualitas pribadi. Ini beda dari yang lain. Di sini orang dihormati karena sifatnya, kayak bijak, pintar, atau karismatik. Contohnya, kalau ada pemimpin yang baik, dermawan, dan juga karismatik, dia otomatis terpilih, meskipun enggak semua orang bakal milih dia. Nah, yang kelima itu peraturan perundangan. Ini yang paling resmi dan udah tertulis. Contohnya nih, Cecep itu jadi presiden. Nah, dia udah resmi terdaftar sebagai calon presiden dan punya hak ikutin kebijakan yang udah diatur sama presiden sebelumnya. Oh ya, selain dari hukum, ada juga loh dari tradisi nenek moyang, dari agama, dan dari karisma pribadi seseorang. Nah, sebenarnya sumbernya juga ada tipenya lagi loh. Ada prosedural yang berdasar dari aturan hukum, dan ada yang substansial yang berdasarnya itu dari sifat pribadi, tradisi, atau kepercayaan. Tunggu sebentar, tapi aku penasaran deh. Kan ada nih ya, orang yang berkuasa. Menurut kamu, apa bakal otomatis dia dapat pengakuan atau harus ada syaratnya dulu? Nggak otomatis ya, jadi legitimasi itu kan pengakuan masyarakat di mana seorang pemimpin itu baru bisa diakui kalau punya legitimasi. Nah, terus tanpa legitimasi, kekuasaan itu akan dianggap lemah, bahkan kosong. Contohnya, waktu krisis 1998 di Indonesia. Wah, ternyata bisa bikin kacau juga ya. Bener banget, Ras. Makanya kita butuh banget legitimasi buat rakyat percaya sama pemimpin yang dipilih. Untuk legitimasi sendiri itu ada 3 bagian yang bisa disebut syaratnya juga sih. Sebenarnya ini sebuah karakteristik negara. Setiap bangsa itu memiliki simbol kebanggaan. Seperti Indonesia sendiri seperti negara kepulauan. Itu seperti simbol. Terus juga ada kemerdekaan, bendera merah putih yang juga termasuk simbol negara. Lalu kriteria ini macam kebijakan dari dalam legitimasi. Nah, contohnya lagi begini, akan percaya ketika pemimpin menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya. Ada juga semacam seperti lebih gampangnya kebijakan kesejahteraan gitu. Instrumental pada bagian ini, pemerintahan memiliki kebijakan yang dimana kebijakan ini melalui program resmi dan aturan. Biasanya pemerintah akan memberikan kebijakan ini yang sudah sesuai aturan, dan sebagai contoh instruksi pemerintah dalam pembangunan sekolah. Oke, aku sekarang paham. Jadi, kalau rakyatnya udah puas sama kerja pemerintah, terus dapat kesejahteraan juga, maka itu otomatis bikin legitimasi makin kuat. Tepat, dengan adanya legitimasi itu penting banget buat negara, apalagi buat stabilitas.
Jadi gini, semakin rakyat puas, kebijakan pemerintah bakal percayaan rakyat meningkat. Sebaliknya jika tidak puas, maka akan kacau. Ngeri juga ya ternyata. Seingatku di Indonesia sendiri yang memegang kewenangan itu banyak gak sih? Ya enggak cuma presiden aja ya kan? Iya, seingatku juga bukan cuma presiden, tapi aku lupa ada siapa aja. Kamu tahu nggak, Ras? Nah, jadi gini, selain presiden yang pegang kewenangan, tapi ada juga DPR, MPR, DPD, wakil presiden, dan juga badan keuangan, dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga ya tugas pemerintah di negara kita. Kalau gitu aku mau jadi presiden. Kira-kira bisa nggak ya langsung penyalonin diri itu aja? Enggak semudah itu. Kalau mau jadi calon presiden, kamu harus punya kendaraan politik, yaitu partai. Partai? Maksudnya? Nah, jadi partai itu adalah organisasi yang berisi orang-orang dengan cita-cita dan tujuan yang sama. Contohnya partai politik. Nah, partai politik sendiri itu berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Selain partai politik, ada juga kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Nah, kelompok kepentingan itu sekelompok orang yang punya tujuan yang sama untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Lalu dilanjut kelompok penekan, itu kelompok yang mendesak pemerintah agar memenuhi tuntutan mereka, kadang dengan cara yang lebih tegas atau keras. Dan terakhir ada media massa, itu adalah sebagai sarana penghubung masyarakat dengan pemerintah. Fungsinya menyampaikan informasi, memberikan pendidikan politik, sekaligus melakukan kontrol sosial. Wih, menarik banget. Nah, dari semua itu aku jadi kepikiran. Ternyata ada yang paling penting tuh ada di ujungnya, yaitu kepemimpinan. Seorang pemimpin menunjukkan kemenangan dan legitimasi biar dipercaya rakyatnya. Ada 5 sosial, ada prosedural, ada simbolis, ada material, dan instrumental. Nah, bener banget tuh. Jadi pemimpin itu gak cukup hanya sah secara hukum atau sekadar menang suara aja, tapi juga harus punya legitimasi dan pola kepemimpinan yang amanah. Pemimpin yang baik bisa dilihat dari sikapnya, niatnya, dan bagaimana ia benar-benar membawa kebaikan untuk rakyatnya.